Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas kisi-kisi tentang menulis terbatas. Pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas tentang menyunting kata, kalimat, dan paragraf. Menyunting kata, kalimat, dan paragraf terdiri dari 5 bagian. Apa sajakah itu? Yang pertama, menunjukkan kata dan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah. Yang kedua, menggunakan kata bentukan. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang tepat dalam teks. Yang keempat, memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf. Yang kelima, menentukan alasan kesalahan penggunaan istilah, kata, dan kalimat, serta ketidakpaduan kalimat. Kita akan membahas 5 bagian ini satu persatu. Yang pertama, menunjukkan kata dan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah. Kesalahan penggunaan kata dan kalimat berkaitan dengan keefektifan dan kepaduan kalimat serta penggunaan kata baku. Mari kita perhatikan contoh soal berikut. Tim futsal SMP Negeri 500 pada bulan Februari akan melaksanakan pertandingan persahabatan. Kata yang salah ejaannya pada kalimat tersebut adalah, mari kita telusuri satu persatu. A. Tim. Menurut KBBI, penulisan tim ini sudah benar. B. Futsal. Menurut KBBI, penulisannya juga sudah benar. C. Februari. Menurut KBBI, penulisan Februari salah. Yang benar adalah F. Februari. D. Pertandingan. Menurut KBBI, penulisannya ini juga sudah benar. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Februari. Anak-anak ibu, kita lanjutkan ke bagian yang kedua. Menggunakan kata bentukan. Kata bentukan adalah kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk. Apa yang dimaksud dengan kata dasar, kata berimbuhan, kata ulang, dan kata majemuk? Mari kita bahas. Kata dasar adalah kata yang paling sederhana yang belum memiliki imbuhan. Contoh, makan, main, minum, dan lain-lain. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapat imbuhan. Contoh, makanan, bermain, diminum, dan lain-lain. Kata ulang adalah proses pembentukan kata dengan mengulang bentuk dasar. Contoh, makan-makan, jalan-jalan, main-main, dan lain-lain. Kata majemuk adalah gabungan 2 kata atau lebih yang membentuk makna yang baru. Contoh, cagar alam, omong kosong, juru kunci, daun muda, dan lain-lain. Anak-anak ibu,
Mari perhatikan contoh soal berikut ini. Masyarakat seharusnya titik-titik dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, jawabannya adalah B. Bahu membahu. Karena ini merupakan bentuk kata ulang yang artinya bergotong royong. Sedangkan A, C, dan D bukan bentuk kata ulang dan tidak mempunyai arti. Kita lanjutkan ke nomor 3, yaitu menggunakan konjungsi yang tepat dalam teks. Anak-anak ibu sudah biasa menggunakan konjungsi atau kata penghubung di dalam bahasa tulisan. Dan konjungsi yang biasa kalian gunakan ada 3. Yang pertama, konjungsi intrakalimat, yaitu konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat pada klausa, kalimat setara, atau kalimat majemuk. Misalnya ketika, tetapi, karena, jika, agar, sehingga, sedangkan, maupun, bahkan, dan dengan. Yang kedua, konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang digunakan menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Misalnya, akan tetapi, namun, meskipun demikian, di samping itu, selain itu, dan oleh karena itu. Yang ketiga, konjungsi antar paragraf, yaitu konjungsi yang berfungsi untuk menghubungkan paragraf satu dengan paragraf lainnya. Misalnya, di samping itu, sebagaimana, oleh karena itu, dengan demikian, dan lain-lain. Mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nita sangat rajin belajar. Titik-titik, tetap saja ia tidak bisa menjadi ranking pertama di kelas. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, jawaban yang tepat adalah D. Tetapi, mengapa kalimat yang di depan dan kalimat yang di belakang ini bertentangan? Maka konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah tetapi. Yang A, dan itu konjungsi penambahan. B, kemudian ini konjungsi yang menyatakan langkah yang berikutnya. Sedangkan C hanya itu konjungsi pengecualian. Paham anak-anak ibu? Kita lanjutkan yang keempat. Memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf. Kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf yang salah harus diperbaiki menjadi baik, padu, efektif, dan baku sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menghilangkan atau mengganti kata, kalimat yang tidak padu dan tidak efektif.
Supaya anak-anak ibu lebih paham, mari kita perhatikan contoh soal berikut. Para mahasiswa-mahasiswa harus terus belajar dan berinovasi agar supaya produktif dalam mencapai mimpi besar. Perbaikan kalimat tersebut supaya menjadi kalimat efektif adalah menghilangkan kata. Jawaban yang benar adalah A. Menghilangkan kata para dan supaya. Mengapa jawabannya A? Para itu artinya lebih dari satu. Mahasiswa-mahasiswa menyatakan lebih dari satu. Jadi penggunaan para di sini tidak perlu kita gunakan lagi. Yang kedua, agar supaya. Agar supaya maknanya sama, maka tidak bisa kita gunakan dalam satu kalimat. Kita harus menggunakan salah satunya saja. Maka jawabannya, supaya kalimat ini menjadi efektif, kita harus membuang para dan supaya. Anak-anak ibu masih semangat? Kita lanjutkan bagian yang kelima, yaitu menentukan alasan kesalahan penggunaan istilah, kata, dan kalimat, serta ketidakpaduan kalimat. Anak-anak ibu, terjadinya kesalahan penggunaan istilah, kata, kalimat, dan ketidakpaduan paragraf memiliki sebab tertentu. Apa sebabnya atau alasannya? Alasannya berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan WEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Supaya kalian lebih paham, kita perhatikan contoh soal berikut. Rencana yang telah digagas akhirnya ambiar karena tidak ada personil yang mau menjalankan. Alasan kalimat tersebut tidak tepat adalah, jawaban yang benar adalah B. Memuat kata yang tidak baku. Mengapa? Mari kita telusuri. Kita baca kembali kalimat berikut. Rencana yang telah digagas akhirnya ambiar karena tidak ada personil yang mau menjalankan. Di antara kata-kata ini ada kata yang tidak baku, yaitu personil. Mengapa ini tidak baku? Karena menurut KBBI, penulisan yang bakunya atau yang benarnya adalah personal. Maka jawaban yang tepat adalah B. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memahami mengenai menyunting kata, kalimat, dan paragraf. Supaya kamu dapat lebih memahami lagi tentang materi ini, kamu bisa menguji kemampuanmu dengan mengerjakan soal-soal yang ada di buku SPM-mu atau buku yang lainnya. Sampai jumpa minggu depan.